Google Maps adalah penyelamat bagi kita yang sering bepergian ke daerah baru. Fitur penunjuk jalannya selalu bisa diandalkan untuk mencari rute tercepat atau menghindari kemacetan. Namun, pernahkah kalian berpikir, bagaimana jika titik satelit yang memandu kalian itu tiba-tiba diintervensi oleh energi dari dimensi lain? Kisah malam ini adalah pengalaman nyata yang dialami oleh Mita dan keluarga besarnya. Sebuah perjalanan pulang dari Padang kembali ke Bandung yang berubah menjadi epic horor. Dari tersesat di gunung antah berantah, dikawal oleh polisi kehutanan gaib, hingga teror sosok ratu berbaju merah yang terus menampakkan wujudnya hingga masuk ke dalam kota Bandung. Siapkan nyali kalian, karena cerita ini akan membawa kalian menyusuri rute gelap yang tidak pernah ada di dunia nyata. Mari kita mulai perjalanannya. Mita lahir dan besar di Bandung, namun kedua orang tuanya adalah keturunan asli Padang. Di kampung halaman orang tua Mita, ada sebuah tradisi besar bernama Pulang Basamo yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Tradisi ini adalah momen di mana seluruh warga kampung yang merantau ke penjuru Indonesia pulang dan berkumpul di satu titik di kampung halaman. Tahun 2018, Mita dan keluarganya ikut serta dalam Pulang Basamo. Awalnya, semua berjalan layaknya liburan keluarga pada umumnya. Mereka berkonvoi menikmati rendang, berkumpul dengan kerabat, hingga berwisata ke daerah Kelok 9. Namun, di Kelok 9 inilah keanehan mulai terasa. Saat mencari tempat makan melalui Google Maps, aplikasi itu mengarahkan mereka ke sebuah titik yang diklaim sebagai tempat makan bakso paling enak. Anehnya, saat tiba di lokasi, tempat itu kosong. Tidak ada satupun warung atau bangunan di sana. Suara navigasi Google Maps pun mendadak mati. Hawa di sekitar Kelok 9 terasa berat dan mencekam, membuat fisik beberapa anggota keluarga mendadak drop. Setelah 2 minggu menghabiskan waktu di kampung dengan perasaan yang tidak sepenuhnya nyaman, mereka memutuskan untuk pulang ke Bandung. Dalam keluarga Mita, ada sebuah tradisi dan perhitungan waktu khusus yang dipegang teguh jika ingin melakukan perjalanan jauh. Waktu yang ditetapkan sebagai jam baik untuk berangkat pulang adalah pukul 7 malam. Sayangnya, karena harus mampir berpamitan ke beberapa kerabat, mereka melanggar pantangan waktu tersebut dan baru berangkat melewati batas jam malam. Perjalanan darat pun dimulai. Setelah membelah jalur lintas Sumatera selama belasan jam semalaman suntuk, mereka pun tiba di daerah Lubuk Linggau dan beristirahat sejenak di sebuah restoran. Saat itu, kakek Mita yang berada di Bandung dan dikenal memiliki kelebihan spiritual menelepon. "Cepat kalian pulang, jangan lama-lama di jalan," pesan sang kakek dengan nada yang menyiratkan kekhawatiran. Kakek juga terus memastikan, apakah kondisi mereka semua baik-baik saja. Mita dan keluarganya belum menyadari bahwa sang kakek dari jauh sudah melihat ada sesuatu yang menunggu mereka di depan. Melanjutkan perjalanan dari Lubuk Linggau, keluarga Mita berdiskusi untuk mencari rute paling aman. Mereka sepakat untuk menghindari daerah lahat karena kontur jalannya yang cukup ekstrim jika dilewati pada malam hari. Mereka mengandalkan Google Maps untuk mencari jalur alternatif via Palembang menuju Prabu Mulih. Rombongan ini terdiri dari 2 mobil. Mobil pertama diisi oleh Mita, ayah, ibu, dan kakaknya. Mobil kedua diisi oleh paman, bibi, dan 3 anak mereka. 9 nyawa beriringan masuk ke rute alternatif yang disarankan oleh layar ponsel. Awalnya, jalan tersebut tampak seperti jalan pedesaan biasa. Namun, setelah melewati sebuah pertigaan dan mengambil arah lurus,
Aspal perlahan menghilang. Jalan berubah menjadi tanah merah. Semakin jauh mereka melaju, jalanan semakin menyempit hingga hanya muat untuk satu mobil. Perkampungan warga lenyap, berganti dengan rimbunnya pepohonan hutan yang menjulang tinggi di sisi kiri dan kanan. Tidak ada lagi kendaraan lain yang melintas. Hanya dua mobil mereka yang berjalan membelah hutan antah berantah. Di tengah kebingungan itu, mereka berpapasan dengan sebuah gubuk kecil. Di depan gubuk duduk seorang ibu-ibu yang tampak berusia sekitar 60 tahun. Penampilannya agak lusuh, mengenakan daster tua dengan tatapan mata yang sangat kosong. "Permisi, Bu. Apa benar ini jalan arah ke Prabu Mulih?" tanya ayah Mita dari kaca jendela mobil. Ibu itu tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dengan tatapan yang masih kosong. "Iya betul. Tapi kalau hujan atau apapun, siap-siap menangis," jawabnya pelan. Keluarga Mita kebingungan mendengar jawaban ganjil itu. Kenapa harus menangis, batin mereka? Namun karena tidak ada pilihan lain, mereka berterima kasih dan melanjutkan laju kendaraan. Saat Mita menoleh ke belakang, ibu misterius itu masih berdiri di depan gubuknya, menatap lurus ke arah mobil mereka dengan senyuman yang sama. Pukul 3:30 sore, kontur jalan berubah menjadi tanjakan dan turunan curam khas perbukitan. Bensin di indikator mobil mulai menipis. Ketakutan akan kehabisan bahan bakar di tengah hutan, ancaman begal, hingga hewan buas khas Sumatera mulai menghantui pikiran mereka. 1 jam berlalu, suasana senja mulai turun. Cahaya matahari meremang. Saat itulah dari arah luar mobil terdengar sebuah suara yang membuat seluruh bulu kuduk mereka berdiri tegak. Sebuah auman yang luar biasa keras dan nyaring. Suaranya bukan seperti auman harimau biasa, melainkan auman besar layaknya raksasa atau monster. Suara itu terdengar sangat jelas menembus kaca mobil yang tertutup rapat. Dan tidak hanya terjadi sekali. Di tengah jalan sempit bertanah merah, diapit hutan lebat tanpa ujung, dan ditemani auman makhluk yang tidak diketahui wujudnya, kepanikan pecah. Sepanjang jalan, mereka tiada henti memutar murotal Al-Quran dari speaker mobil untuk menjaga kewarasan. Pukul 5:30 sore, jalanan tanah merah itu membawa mereka menanjak hingga tiba di area yang terasa seperti puncak gunung. Di sana, mereka menemukan sebuah gubuk kayu. Seorang pria duduk diam di dekat gubuk sambil memegang lampu Petromax. "Permisi, Pak. Kalau jalur untuk ke pendopo, apa masih lurus terus?" tanya mereka. Pria itu hanya menoleh dengan tatapan datar yang sangat polos. Tanpa mengucap sepatah kata pun, ia bangkit, berbalik badan, dan berjalan menjauh meninggalkan mereka. Padahal area itu cukup lapang. Namun anehnya, hanya dalam beberapa langkah, pria itu lenyap begitu saja dari pandangan. Seolah ditelan oleh kabut gunung. Kepanikan 9 nyawa itu semakin memuncak. Di tengah perdebatan memikirkan arah jalan, sayup-sayup terdengar suara mesin dari arah belakang. Sebuah mobil patroli jeep tua khas tahun 80-an, lengkap dengan tulisan polisi kehutanan, mendekat dan berhenti tepat di samping mereka. 5 orang pria berseragam turun dari jeep tersebut. "Kalian mau kemana?" tanya salah satu polisi hutan itu. "Kami mau ke arah pendopo, Pak," jawab ayah Mita penuh harap. Disinilah keanehan berikutnya terjadi. Kelima polisi hutan itu tampak berdebat satu sama lain. 2 orang dari mereka berinisiatif menggambar peta di atas kertas untuk menunjukkan arah yang benar. Namun saat sedang menggambar, satu polisi lain berusaha membelokkan arah gambar tersebut, seolah sengaja ingin menyesatkan rombongan Mita. "Jangan begitu, nanti mereka kesasar lagi," tegur polisi hutan yang tampak berniat baik. Polisi itu kemudian menatap ayah Mita. "Kalian lurus saja, ikuti jalan utama. Nanti ada belokan.
Ingat, kalau ada pilihan lurus atau belok kanan, ambil itu. Jangan pernah ambil belokan ke arah kiri, karena itu masuk semakin dalam ke hutan dan buntu. Setelah memberi petunjuk, polisi-polisi hutan itu kembali ke jeep mereka. Kalian juga jangan ikuti mobil kami di belakang, pesan mereka sebelum akhirnya melaju mendahului mobil Mita. Karena merasa tidak punya petunjuk lain dan hari sudah mulai gelap, keluarga Mita memutuskan untuk melanggar larangan itu dan menguntit jeep patroli tersebut dari belakang. Mereka berpikir mengikuti warga lokal adalah pilihan paling masuk akal. Dari kejauhan mereka melihat jeep patroli itu melaju dan mengambil arah belok ke kiri, arah yang katanya buntu dan mengarah ke dalam hutan gelap. Namun, saat mobil Mita dan rombongan tiba di titik belokan yang sama beberapa detik kemudian, mobil jeep polisi kehutanan itu hilang tanpa jejak. Tidak ada lampu merah, tidak ada suara mesin. Lenyap begitu saja ditelan rimbunnya pepohonan. Malam itu dengan sisa keberanian yang ada, kakak Mita memutuskan untuk merekam perjalanan menggunakan kamera ponsel, berniat meninggalkan bukti jika sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Saat melihat keluar jendela yang gelap, Mita dan kakaknya bisa melihat kejanggalan lain. Di antara sela-sela pohon tinggi di luar mobil, tampak ada bayangan hitam besar yang ukurannya setinggi pohon, berlari dengan cepat sejajar dengan laju mobil mereka. Bayangan itu terus menguntit mereka dari balik rimbunnya dahan. Tak lama berselang, mereka berpapasan dengan sebuah truk tua bermuatan kayu gelondongan. Karena takut nyasar, mereka kembali bertanya pada sopir truk. "Iya betul, jalannya arah ke sana. Kalian jalan duluan saja, saya ikuti pelan-pelan dari belakang buat jaga-jaga kalau ada apa-apa," ucap sopir truk tersebut. Merasa mendapat pengawalan, ayah Mita mengemudikan mobil perlahan agar truk itu bisa mengimbangi dari belakang. Namun, persis seperti jeep polisi hutan sebelumnya, hanya dalam waktu kurang dari 5 menit, sorot lampu truk dari arah belakang mendadak hilang. Saat dilihat melalui kaca spion, jalanan tanah di belakang mereka kosong. Truk pembawa kayu itu menguap begitu saja. Dan saat Mita mengingat-ingat kembali wajah sopir truk tersebut, ia baru menyadari satu detail yang membuat darahnya berdesir. Wajah sopir truk itu rata di bagian bibirnya, tanpa ada garis bibir sama sekali. Wujud yang sangat identik dengan mitos orang Bunian di daratan Sumatera. Setelah berjam-jam dihajar ketegangan, sekitar pukul 7:30 malam, jalan tanah merah itu akhirnya membawa mereka ke sebuah pemukiman warga desa. Melihat ada secercah peradaban, mereka segera berhenti di sebuah warung yang menjual bensin eceran. Sambil mengisi bahan bakar yang nyaris kandas, ayah Mita mencoba membuka obrolan dengan warga sekitar. "Alhamdulillah Pak, akhirnya kami ketemu desa. Tadi kami nyasar dari arah gunung sana," curhat ayah Mita. Mendengar kata gunung, warga desa itu saling berpandangan dengan raut wajah kebingungan. "Gunung yang mana Pak?" tanya mereka. Warga desa tampak tidak nyaman dengan kehadiran rombongan Mita. Alih-alih menyambut, mereka justru terkesan ingin mengusir. "Kalian cepat jalan saja. Jangan lama-lama berhenti di sini. Pokoknya cepat keluar dari daerah ini," desak warga desa tersebut. Warga bahkan memberi peringatan bahwa jika Mita dan keluarga tidak berhasil keluar dari batas desa sebelum lewat pukul 7:30 malam, mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi ke dunia asal mereka. Diusir dengan peringatan mengerikan seperti itu, rombongan Mita buru-buru masuk ke mobil dan kembali melaju. Baru saja melaju beberapa meter, sebuah sepeda motor yang ditumpangi sepasang pria dan wanita tiba-tiba menyalip dan menghentikan mobil mereka. "Pak, biar kami arahkan jalannya ke jalan aspal besar, takutnya Bapak kesasar lagi, masuk ke hutan," tawar pengendara motor itu ramah. Mobil Mita dan pamannya mengikuti motor tersebut. Benar saja,
Tak berapa lama, jalan aspal dan lampu jalan khas perkotaan mulai terlihat. Mereka telah kembali ke peradaban. Ayah Mita membuka kaca jendela, berniat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dua pengendara motor itu. Namun, di detik yang sama, motor beserta pria dan wanita itu lenyap dari pandangan, hilang dalam sekejap mata. Mereka pun akhirnya bisa bernapas lega, singgah di sebuah rumah makan, dan beristirahat. Saat mengecek kembali rute di aplikasi Google Maps untuk memastikan perjalanan selanjutnya, rute pegunungan Tanah Merah yang baru saja menyiksa mereka berjam-jam lamanya itu tidak ada di peta. Mereka sudah mengecek menggunakan beberapa handphone dengan sinyal berbeda. Area yang mereka lewati tadi hanyalah blank spot. Tidak ada jalan, tidak ada gunung, tidak ada apa-apa di maps. Mereka tersadar bahwa mereka baru saja dilewatkan pada jalur gaib yang tidak eksis di dunia manusia. Kelelahan ekstrim akhirnya memaksa mereka untuk tidur sejenak di dalam mobil yang terparkir di rest area. Ponsel mereka semua sudah mati kehabisan baterai. Namun, di tengah keheningan malam saat semua tertidur, dari salah satu handphone yang sudah jelas-jelas mati total di konsol tengah mobil, tiba-tiba terdengar suara asisten navigasi Google Maps menyala dengan sendirinya. Dalam 200 meter, belok kanan. Suara robotik itu memecah kesunyian malam, membuat seluruh anggota keluarga terbangun dengan jantung berdebar kencang. Saat dicek kembali, ponsel itu benar-benar dalam keadaan mati total dan layar hitam. Tidak mungkin ada suara yang keluar dari sana. Sebuah peringatan bahwa mereka masih belum melepaskan rombongan ini. Perjalanan berlanjut hingga mereka menyeberang menuju pelabuhan Bakahuni, Lampung. Saat mampir di sebuah SPBU, kakak Mita melihat sebuah pemandangan yang tak masuk akal dari balik kaca toilet. Di area kebun belakang SPBU, ia melihat serombongan orang berpakaian adat kerajaan zaman dulu. Pria mengenakan pangsi hitam dan wanita mengenakan kain jarik sedang lalu lalang membawa nampan seperti sedang mempersiapkan sebuah perhelatan besar. Namun, hanya kakak Mita yang bisa melihat keramaian gaib tersebut. Puncak dari rentetan penampakan gaib itu terjadi saat mereka naik kapal feri eksekutif untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Malam itu, Tante Mita yang sedang setengah tertidur di bangku kapal tiba-tiba membuka matanya. Tepat di depannya berdiri sesosok wanita cantik berkulit putih pucat. Wanita itu mengenakan kebaya kerajaan berwarna merah pekat dengan aksen biru, lengkap dengan mahkota kecil dan perhiasan gelang kuno. Wanita berbaju merah itu berdiri diam, menatap tajam ke arah Tante Mita dan melebarkan senyuman yang sangat aneh. Tante Mita yang kaget mengira itu adalah bagian dari acara cosplay di kapal. Namun saat ia bertanya pada yang lain, tak ada satupun yang melihat wanita tersebut atau acara apapun di kapal itu. Teror Ratu Kebaya Merah itu tidak berhenti di Selat Sunda. Saat mereka beristirahat di sebuah rest area tol Merak setelah turun dari kapal, Tante Mita kembali terbangun dan berteriak histeris. Ia melihat sosok wanita cantik berkebaya merah yang sama, berdiri mematung di samping mobil mereka, melempar senyum yang sama persis. Menjelang akhir perjalanan, kelelahan fisik mulai memakan korban. Paman Mita yang mengemudikan mobil kedua mengalami microslip parah hingga nyaris menabrak bus jika tidak diklakson keras. Namun, ketegangan itu mencair saat mereka akhirnya melihat baliho raksasa bertuliskan "Selamat datang di Bandung". Mereka semua bersorak lega, mengucap syukur bisa kembali menghirup udara dingin kampung halaman. Ayah Mita yang humoris mencoba mencairkan suasana yang masih tegang. Ia menunjuk ke arah baliho tersebut. "Perempuan yang ada di baliho itu cantik juga. Kayak model teman kamu bukan sih?" candanya. Mita dan keluarganya ikut melihat ke arah baliho. Di sana tergambar seorang wanita cantik dengan pakaian adat, tersenyum ramah. Mereka pun tertawa menanggapi candaan tersebut.
Namun tawa itu seketika terhenti saat mereka menepi di gerbang tol Paster untuk berpisah arah dengan mobil sang paman. Tante Mita turun dari mobil. Wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun. "Kalian tadi lihat baliho perempuan di depan itu enggak?" tanya Tante Mita dengan bibir bergetar. "Iya Tante, tadi Papa bercanda juga soal model itu," jawab Mita santai. Tante Mita menatap mereka dengan tatapan ngeri. Baju yang dipakai cewek di baliho itu warnanya merah sama biru kan? Dan ada mahkotanya? Mita mengerutkan dahi. "Iya Tante, kenapa emangnya?" tanya Mita. "Itu cewek yang sama persis kayak yang Tante lihat di kapal feri sama di rest area Merak tadi," bisik Tante Mita nyaris tak terdengar. Kesunyian langsung menyergap mereka di gerbang tol Paster. Sosok yang mereka tertawakan di baliho raksasa itu rupanya telah ikut bersama mereka menyeberang lautan, memantau mereka dari dekat, dan kini menyambut mereka masuk ke kota Bandung. Mereka pun tiba di rumah dengan selamat, namun tidak dengan jiwa mereka. Selama 1 minggu penuh pasca kepulangan, Mita dan seluruh keluarganya mengalami linglung parah. Tubuh mereka berada di rumah, namun pikiran dan indera pendengaran mereka seolah masih terjebak di dalam mobil, mendengar suara gesekan aspal jalanan tanah merah dan auman binatang buas. Jika diajak mengobrol, pandangan mereka selalu kosong dan tidak nyambung. Kondisi itu membaik setelah kakek Mita yang sedari awal menelepon dari Bandung dengan firasat buruknya datang menemui mereka. Kakek Mita akhirnya membuka sebuah rahasia kelam keluarga. Di masa lalu, leluhur keluarga Mita rupanya berasal dari sebuah daerah di Palembang, tak jauh dari rute gaib yang mereka lewati. Di kawasan hutan gunung tersebut, terdapat 2 dimensi kerajaan gaib besar yang sedang mengalami bentrokan energi yang hebat. Tanpa disadari, rute pulang kampung Mita dan keluarganya telah melintas tepat di tengah-tengah area perbatasan kerajaan yang sedang berseteru tersebut. Ada energi yang sengaja menarik mereka masuk ke dalam dimensi tanah merah itu, ingin menahan rombongan keluarga Mita, terutama anak-anak kecil dari Tante Mita, agar tetap berada di sana. Sosok cantik berkebaya merah yang terus mengikuti hingga ke baliho Bandung itu adalah salah satu utusan dari kerajaan gaib tersebut. Di mata Tante Mita dan di baliho, sosok itu memang terlihat memancarkan aura cantik dan menawan. Namun, berdasarkan gambaran spiritual dari kakak Mita yang jauh lebih peka, wujud asli dari ratu berkebaya merah itu sangatlah mengerikan. Tubuhnya dipenuhi lumuran darah segar, dan selendang indah yang membalut tubuhnya dalam wujud aslinya adalah ular-ular besar yang melilit hidup-hidup. Hingga saat ini, residu energi dari sang ratu merah itu sesekali masih menyambangi rumah Mita. Ia tak lagi menampakkan wujud penuhnya, namun bermanifestasi lewat hawa ruangan yang mendadak panas, suara ketukan keras di dinding, atau sakit kepala hebat yang mendera tengkuk. Ia selalu datang mengawasi, memastikan bahwa Mita dan keluarganya tidak akan pernah melupakan perjalanan pulang di tahun 2018 tersebut. Nah, begitu akhir dari perjalanan pulang Basamo yang berubah menjadi epik teror lintas pulau. Dari kisah Mita, kita bisa mengambil satu benang merah yang sangat penting. Secanggih apapun teknologi hari ini, sekuat apapun sinyal GPS satelit yang memandu kita, ada dimensi-dimensi di luar sana yang tidak bisa diretas oleh logika manusia. Jika sebuah area sudah dikuasai oleh kerajaan atau entitas tak kasat mata, mereka bisa dengan mudah melipat jalanan, menyembunyikan desa, dan menyesatkan manusia ke dalam perbatasan mereka. Ketelitian dalam memilih jalan dan kepatuhan pada pantangan waktu berpergian yang diyakini oleh orang tua kita zaman dulu bukanlah sekadar mitos usang,
ada alasan mengapa orang tua sering melarang kita memulai perjalanan jauh saat malam hari. Karena saat malam jatuh, jalanan yang kita lewati bukan lagi sekadar aspal dan tanah, melainkan jalur lalu lintas bagi mereka yang tak terlihat mata. Teman-teman sendiri punya pengalaman serupa. Pernahkah kalian disesatkan oleh aplikasi navigasi ke tempat yang sama sekali tidak masuk akal, atau bahkan bertemu dengan polisi atau warga desa yang ternyata wujudnya bukan manusia? Silakan bagikan cerita merinding kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, share kisah ini ke keluarga atau teman kalian yang sedang merencanakan perjalanan mudik atau road trip lintas kota, agar mereka selalu waspada dan tidak lupa memanjatkan doa sebelum roda kendaraan berputar. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan cerita malam ini sampai habis. Tetap waspada dimanapun kalian berada, patuhi pantangan yang ada, dan sampai jumpa di kisah misteri kita selanjutnya.